Kepikiran nggak kalau ada orang-orang yang sangat-sangat serakah, cari jalan pintas untuk memperkaya diri, hingga akhirnya seumur hidupnya harus menerima konsekuensi yang di awalnya dia nggak tahu. Halo, nama saya Dian. Sepertinya saya clairvoyant. Aku mau cerita tentang kisah nyata. Sekali lagi pengalaman yang aku alamin. Pernah ikut teman ke kampung halamannya dan kami berkunjung ke rumah kerabatnya lah ya, bilang aja gitu. Sebenarnya cerita ini udah dapat konsen dari teman aku, cuma aku tidak diizinkan menyebutkan nama. Singkat cerita, kami jalan-jalan ke kampung halaman temanku itu, terus kita berkunjung di rumah kerabatnya. Sepasang suami istri yang udah lumayan sepuh, dan mereka hanya tinggal berdua aja sama orang-orang yang membantu mereka di rumah lah. Rumahnya besar banget, kelihatan kalau mungkin dulunya si bapak adalah seorang yang lumayan ya, pekerjaannya mungkin pejabat atau apa. Ketika kami masuk, tadi sambut pertama tuh sama si ibu istrinya, biasa aja ngobrol. Terus temanku ini nanyain pamannya, ada kok di kamar gitu. Akhir-akhir ini suka kecapean katanya, badannya suka nggak enak, merasa kelelahan. Padahal menurut temanku ini waktu di perjalanan ke rumahnya itu dia bilang kalau paman dan bibinya ini adalah orangnya lincah-lincah. Kaget juga dia ngelihat bibinya tuh mulai kelihatan lemah, kurus, terus kulitnya kusam dan lain sebagainya. Akhirnya ada kali 1 jaman lebih kita ngobrol, akhirnya pamannya keluar. Pertama keluar itu mukanya tuh sebenarnya aneh, kayak tegang, kayak marah. Sempet kami berpikir, Pak, kenapa nih kok keluar marah-marah gitu, kok mukanya nggak enak dengan jalan yang udah mulai tertatih. Walaupun kelihatan ya, kalau dulunya kayaknya orangnya gagah gitu. Dia sempat berhenti di depan kamar dan kayak ngeliatin kita satu-satu gitu. Nggak lama kayaknya keluar aslinya yang teduh, yang ramah gitu. Aku berdiri, ternyata aku bisa lihat paman itu keluar itu nggak sendiri, ada makhluk beberapa yang ngikut di belakangnya, 5 apa 6 deh, ikut jalan di belakangnya. Malah ada satu yang kayak pegangan gitu, kayak anak kecil pegangan celana bapaknya gitu loh. Makhluknya tuh bentuknya badannya pendek, bongkok, tingginya tuh paling sepinggul si paman itulah. Perutnya buncit, tangannya panjang, kakinya panjang, dan mukanya tuh nggak enak banget dilihat. Jelas bukan manusia. Tapi itu sudah langsung kebaca sih sama aku, siapa mereka. Sesuatu yang dibeli dengan tujuan memaintain kekuasaan, jabatan, untuk bisa dihormati. Sering itu adalah supaya seseorang itu selalu diturutin sama orang lain kalau bicara atau kalau berbisnis gitu. Orang pasti percaya. Nah, biasanya mereka kalau pakai pesugihan, makhluk-makhluk itu yang ada, yang ikut. Tapi baru kali ini aku lihat yang sebanyak itu. Biasanya hanya satu. Konsekuensinya teman-teman tahu kalau punya kayak gitu itu, setahu aku mereka nggak butuh tumbal yang sampai harus ada yang mati atau apa, enggak. Orang yang memelihara makhluk itu biasanya anak keturunannya itu bermasalah. Perubahan muka aku ketika aku ngeliat si paman itu disadari sama teman aku. Jadi waktu kita agak menyingkir dikit keluar rumah, kamu lihat apa tadi? Kenapa mukamu kayak gitu? Mau nggak mau aku cerita semua karena sebenarnya temanku tahu kalau aku tuh bisa ngeliat. Terus dia bilang, kayaknya benar deh. Karena dulu setiap malam-malam tertentu kata temanku itu dia pernah lihat kalau si paman dan bibinya itu suka melakukan ritual naruh sesajen, terus ada barang kayak semacam pusaka yang dicuci, terus naruh sesajennya itu kayak menyediakan makanan di satu kamar yang didedikasikan untuk ritual itu. Kebayang nggak teman-teman? Apapun yang dilakukan ketika mereka si paman belum membuang makhluk itu, apapun yang dilakukan itu nggak akan berkah, tidak akan diridhoi. Mau dia sholat, mau dia ngaji, mau dia sedekah, itu tuh harusnya nggak berkah gitu. Buat saya mungkin itu bentuknya bukan tumbal ya jatuhnya, tapi jadi karma aja gitu. Kalau kita serakah dengan menggunakan hal-hal yang tidak diajarkan di syariat agama, itu jatuhnya kayak kita ngerebut rezeki orang lain nggak sih? Karena kita nggak tahu harta, kekuasaan, jabatan itu tuh punya siapa akhirnya yang dikasihin ke kita. Pada akhirnya kita merebut hak orang lain, dan itu karmanya luar biasa. Teman-teman, aku mau mengundang kalian untuk subscribe di eksklusif konten aku di Instagram. Nanti aku akan share pengalaman-pengalaman pribadi aku. Mungkin aku mau sharing tentang pengenalan sifat
mulai dari diri sendiri sampai sifat orang lain. Terima kasih sudah nonton konten-konten aku. Tungguin konten-konten selanjutnya. Selamat malam.